Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas pembahasan dan latihan soal statistika bagian pertama, yaitu pengertian statistika dan penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Kita langsung simak contoh yang pertama yuk. Berikut ini adalah nilai ulangan harian fisika dari 50 siswa kelas 12. Pertanyaan yang A, tentukan jenis data berdasarkan sifatnya, ukuran data, dan jangkauannya. Pertanyaan yang B, buatlah tabel distribusi frekuensi tunggal dari data di atas. Nah adik-adik, yang pertama kita mau jawab yang A dulu, yaitu jenis data ya, jenis data berdasarkan sifatnya. Adik-adik, berdasarkan sifatnya, data itu digolongkan menjadi dua, masih ingat ya adik-adik? Yaitu data kuantitatif yang berisi angka, yang satu lagi adalah data kualitatif yang bukan angka ya bentuknya. Nah ini karena dia angka berarti jenis datanya adalah data kuantitatif. Nah dan karena ini diperoleh dengan cara membilang atau mencacah ya, bukan dengan cara mengukur, maka dia disebut data kuantitatif diskrit. Kalau dia melalui proses pengukuran berarti dia tergolong data kuantitatif kontinu yang diperoleh dari cara pengukuran. Ini jenis datanya. Sekarang kita mau jawab ukuran data. Apa sih ukuran data? Ukuran data itu adalah banyak datum seluruhnya atau total frekuensi. Nah, di sini semua datumnya itu di total 50 ya. Karena ada 50 siswa, berarti ukuran datanya 50. Selanjutnya kita akan jawab jangkauan. Nah, jangkauan itu rumusnya J sama dengan datum terbesar dikurang datum terkecil. Nah, adik-adik kita cari dulu yang merupakan datum terbesar dan yang merupakan datum terkecil. Di sini datum terbesar ini adalah 8 ya, karena yang lebih dari 8 kan nggak ada ya. Jadi 8, datum terkecil itu adalah 5 ya adik-adik. Sehingga jangkauan itu sama dengan 8 dikurang 5, hasilnya adalah 3. Nah selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang B. Buatlah tabel distribusi frekuensi tunggal dari data tersebut ya. Nah adik-adik kita buat tabelnya. Karena datum terkecilnya 5, datum terbesarnya 8, berarti nilai ulangannya kita masukkan 5 sampai 8 ya. Kemudian satu-satu kita masukkan adik-adik nilai datum-datum ini. Kita bisa menggunakan bantuan turus ya. Jadi kita mulai di sini dari 7 ya. 7 kita coret, kemudian kita tandai di nilai ulangan 7 ini turusnya. Selanjutnya 8. Nah ini yang 8 ya, kita berikan tanda turus. Nah adik-adik kalau dia sudah 5 ya, bentuknya tuh kayak gini. Jadi garisnya kita taruh miring seperti ini ya. Alias diikat ini artinya 5 ya frekuensinya. Selanjutnya 8. Nah semua sudah masuk ya adik-adik. Sekarang dari turus yang ada ini kita tuliskan frekuensinya. Ini 4 garis berarti frekuensinya 4. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 ikat berarti 3 kali 5 udah 15 ya. 15 tambah ini 4 garis berarti 19. Ini 15 tambah 2, 17. Jadi kenapa dikelompokkan 5-5 kayak gini? Supaya memudahkan hitung ya. Bayangkan kalau semuanya lurus-lurus, susah kita mau ngitungnya ya. Apalagi kalau sebanyak 19 garisnya. Nah ini berarti 10. Nah, sekarang kita tambahkan adik-adik untuk ngecek ya. Hasilnya harus 50. Ya, 4 tambah 19, 23. Tambah 17, 40. Tambah 10, 50. Nah, adik-adik inilah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Sekarang kita ke contoh berikut. Dari hasil pemilihan pengurus kelas, berikut ini data yang masuk dari 33 responden. Nah, sajikan data di atas dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, adik-adik kita buat tabel distribusi ya. Nah, adik-adik karena ini bukan data kuantitatif ya, karena bentuknya kan bukan angka. Jadi cara kita memasukkan data ini ke dalam tabel distribusi, kita bisa mulai dari awal ya.
Jadi kita mulai dari nama ini Gracia. Kita langsung kasih turus 1 ya. Ini bisa kita coret. Kemudian Mutiara, karena nama baru kita taruh di bawah. Kita langsung kasih turus. Gracia lagi kita coret di sini. Karena nama Gracia sudah ada, kita langsung isi turusnya ya. Jadi sudah 2 kali. Selanjutnya ini nama baru lagi Edgar, kita bikin di bawahnya. Jangan lupa kasih turus ya. Nah, sudah semuanya kita masukkan ya datumnya. Nah, sekarang dari turus yang ada ini, kita tuliskan frekuensinya. Ya, jadi turus itu memang sangat membantu kita ya dalam kita menentukan frekuensi. Nah, ini berarti 5 tambah 4, 9. Jadi 9 responden memilih Gracia. Selanjutnya 5 tambah 1, 6. 6 responden memilih Mutiara. Kemudian ini 4 ya, 4 responden memilih Edgar. Kemudian 4 responden memilih Emily. Ini 5 ya. 5 responden memilih Mutiara dan 5 responden memilih Troy. Nah, sekarang kita tambahkan. Hasilnya harus 33 ya adik-adik. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 10, 25. 25 tambah 4, 29. 29 tambah 4, 33. Nah, adik-adik inilah tabel distribusi frekuensi untuk contoh kedua. Oke adik-adik, sekarang kita ke contoh berikut ya. Contoh ketiga, berikut ini adalah data nilai ulangan matematika dari 44 siswa. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data di atas. Nah adik-adik, untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, maka kita akan mengelompokkan datanya ke dalam kelas-kelas. Untuk itu, kita perlu teknik pengelompokan yang ideal. Maka di sini kita akan menggunakan aturan Sturges ya. Langkah pertama, tentukan jangkauannya. Kita tentukan dulu datum terbesar dan datum terkecilnya. Nah, adik-adik untuk menentukan datum terbesar terkecil, kita bisa urutkan ya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Atau kita bisa langsung amati saja. Paling besar itu adalah 98. Paling kecil itu adalah 38. Sehingga jangkauannya itu adalah 98 dikurang 38 diperoleh 60. Selanjutnya kita ke step kedua. Nah, ini step kedua. Tentukan banyak kelas dengan rumus Sturges. Rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Dengan N adalah ukuran data. Ya, ukuran data masih ingat adik-adik ya, yaitu banyak datum seluruhnya. Jadi ukuran data pada data di atas ini adalah 44. Sehingga banyak kelasnya itu K sama dengan 1 tambah 3,3 log 44. Nah adik-adik dalam menentukan nilai ini kita bisa menggunakan bantuan kalkulator ya. Diperoleh hasilnya 6,423 dan seterusnya. Karena ini merupakan banyak kelas, nggak mungkin banyak kelas itu bentuknya kayak gini ya. Kita harus bulatkan menjadi bilangan bulat. Nah, untuk banyak kelas itu adalah bilangan bulat hasil pembulatan terbaik. Apa sih maksudnya pembulatan terbaik? Nah, adik-adik kalau angkanya 6,4 sekian-sekian ini ya, kita bisa ada 2 pilihan adik-adik, yaitu kita bisa bulatkan ke bawah atau kita bulatkan ke atas. Nah, misalnya kita pilih, kita bulatkan ke bawah. Berarti dia menjadi 6 kelas ya adik-adik. Maka selanjutnya kita ke step 3. Intervalnya berarti jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya 60 per tadi banyak kelasnya kita bulatkan jadi 6 kan ya. Sehingga diperoleh hasilnya 10. Nah sekarang kita ke step 4. Adik-adik kita tentukan batas-batas kelasnya. Nah step 4-nya di sini deh ya adik-adik. Kita gambar tabel distribusinya. Selanjutnya, pada nilai ulangan ini kita akan kelompokkan menjadi 6 kelas ya adik-adik. Dan intervalnya 10. Kita mulai dari datum terkecil. Datum terkecil adalah 38. Karena intervalnya 10, berarti kita hitung mulai dari 38 sampai bilangan berapa. Sehingga intervalnya 10 adik-adik. Jadi 38, 39, 40, meskipun ini angka-angkanya nggak ada di sini ya.
41, 42, 43. Nah, sudah 10, berarti kelasnya adalah kelas 38 sampai 47, ya, yang intervalnya 10. Untuk kelas selanjutnya tinggal kita tambahin 10 adik-adik. 38 tambah 10, 48. 48 tambah 10, 58. 58 tambah 10, 68. 68 tambah 10, 78. 78 tambah 10, 88. Stop ya adik-adik. Karena kan kita bulatkan jadi 6 kelas. Kita bulatkan ke bawah kan ya adik-adik. Nah, sekarang kita cari, kalau ini batas bawah, kita cari batas atasnya dengan cara sama. Ya, jadi ini kita tambah-tambahin 10 gitu ya. Jadi 47 tambah 10, 57, tambah 10, 67, tambah 10, 77, tambah 10, 87, tambah 10, 97. Adik-adik, karena di sini batas atas dari kelas terakhir itu adalah 97, sementara datum terbesar adalah 98, berarti 6 itu bukan merupakan pembulatan terbaik. Jadi di sini kita akan bulatkan bukan ke bawah ya, tapi ke atas. Sehingga diperoleh 7 kelas adik-adik. Nah, otomatis karena interval rumusnya J per K, berarti di sini kita ganti bukan 60 bagi 6 tapi 60 bagi 7. Jadi intervalnya udah beda lagi adik-adik ya, yaitu 60 dibagi 7, 8,57 sekian. Dan kita harus selalu bulatkan ke atas kalau interval. Kita bulatkan ke atas jadi 9. Jadi ini kakak hapus ya. Nah, sekarang karena intervalnya 9, berarti kelasnya kalau dimulai dari 38, berarti sampai 46 ya adik-adik. Yang intervalnya 9. Jadi 38 sampai 46 adalah kelas pertama. Selanjutnya, kita tinggal tambah-tambahkan adik-adik dengan intervalnya. Jadi tinggal ditambah 9, ini juga ditambah 9 ya, ini juga ditambah 9. Ya, 38 tambah 9, 47, tambah 9, 56, tambah 9, 65, tambah 9, 74, tambah 9, 83, tambah 9, 92. Karena ada 7 kelas ya adik-adik. Nah, sekarang 46 ditambah 9, 55. 55 tambah 9, 64. 64 tambah 9, 73. 73 tambah 9, 82. 82 tambah 9, 91. 91 tambah 9, 100. Nah, adik-adik, inilah 7 kelas yang kita sudah susun. Kalau kita lihat datum terkecil dan datum terbesarnya sudah berada di kelas-kelas ini ya adik-adik. Jadi inilah pengelompokan yang ideal untuk data ini. Tinggal kita masukkan saja datanya adik-adik ya. Kita mulai dari 61. 61 berarti ada di kelas ketiga ya, di antara 56 dan 64. Kita tandai 83. 83 di sini. 88. Nah, sekarang kita tuliskan frekuensinya. Turusnya 1, berarti frekuensinya 1. Ini turusnya 3. Ini 5 tambah 1 berarti frekuensinya 6. 5 tambah 3, 8. 5 tambah 5, 10. Tambah 3, 13. 5 tambah 3, 8. Nah, ini 5. Ini kalau kita tambahin harus 44 ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18, 18 tambah 13, 31, 31 tambah 8, 39, 39 tambah 5, 44. Nah adik-adik, inilah tabel distribusi berkelompok yang paling ideal untuk data di contoh 3 ini. Oh ya, kakak lupa nih, ini ada step 5-nya, masukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan tentukan nilai frekuensi tiap kelas. Kita sudah bikin ya adik-adik. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya, contoh keempat. Suatu data tinggi badan dari suatu panti diperoleh dari 45 kali pengukuran, ketelitiannya sampai cm terdekat, sebagai berikut. Nah, adik-adik, ini ada 45 data pengukuran tinggi badan ya. Sajikan tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Kita mulai kayak tadi adik-adik ya, dengan menggunakan aturan Sturges. Langkah pertama, tentukan jangkauan. Nah,
kita cari dulu datum terbesar dan datum terkecil ya adik-adik. Di sini datum terbesarnya adalah 176. Dan datum terkecil adalah 119. Ini ya adik-adik. Dari sini kita bisa memperoleh nilai jangkauan. 176 dikurang 119. Hasilnya 57. Selanjutnya di step 2, kita akan menentukan banyak kelas dengan rumus Turges. Kita cari dulu N ya. Jadi N itu adalah ukuran data berarti 45. Sehingga banyak kelasnya itu adalah 1 ditambah 3,3 kali log 45. Ini hasilnya 6,4556 dan seterusnya ya. Kita buatkan aja ke atas adik-adik ya. Jadi 7. Kemudian di step 3, tentukan panjang interval kelas. Rumusnya I sama dengan J per K. Jadi 57 dibagi 7. Hasilnya 8,142 dan seterusnya. Kita bulatkan ke atas ya adik-adik, jadi 9. Ya, karena harus selalu bulatkan ke atas. Sekarang kita akan ke step 4, tentukan batas-batas kelas. Adik-adik di sini kita bisa langsung buat tabel distribusinya karena ada 7 kelas ya. Jadi seperti ini. Ya, kita kasih 7 slot untuk diisi. Selanjutnya, kita mulai dari datum terkecil. Datum terkecil adalah 119. Nah, karena intervalnya 9, caranya adik-adik kita cacah ya, 119 sampai dia dapat 9 angka gitu ya, untuk mendapatkan batas atasnya. Karena 119-nya include ya, di kelasnya itu, maka kita tambahkan dengan 9 kurang 1, yaitu 8. 119 ditambah 8 untuk menentukan batas atasnya. Jadi 127. Jadi itu cuman cara lain ya adik-adik untuk menentukan kelasnya berdasarkan interval yang ada. Langkah selanjutnya ke bawah tinggal ditambah-tambahin 9 ya. Jadi 119 tambah 9, 128. Tambah 9, 137, tambah 9, 146, tambah 9, 155, tambah 9, 164, tambah 9, 173. Nah, selanjutnya ini juga sama tambah 9 ya, jadi 136, tambah 9, 145, tambah 9, 154, tambah 9, 163, tambah 9, 172, tambah 9, 181. Nah, sebelum kita lanjut adik-adik, kita cek terlebih dahulu ya. Apakah batas-batas kelas ini udah yang paling ideal? Nah, caranya kita lihat datum terkecil dan datum terbesar. Datum terkecilnya adalah 119. Ini 119 nih. Mentok dia sebagai batas bawah dari kelas yang pertama. Nah, sementara datum terbesar itu 176. Di sini, batas atas dari kelas terakhir itu adalah 181. Nah, adik-adik, apakah sudah ideal seperti itu? Karena jaraknya cukup jauh, 181 dikurang 176 ya, yang adalah datum terbesar. Itu jaraknya 5. Jadi, dari datum terbesar hingga batas atas dari kelas terakhir, itu jauh ya. Ada jaraknya ada 5 angka. Sementara datum terkecil dengan batas bawah kelas pertama itu nggak ada jaraknya ya. Jadi, memang dimulai dari datum terkecil gitu ya. Nah, supaya ini terlihat lebih ideal gitu ya, kita akan menggeser adik-adik. Caranya kita bisa bagi 2. Jarak yang tersisa ini 5 ya, 5 bagi 2 hasilnya 2,5 kan ya. Jadi, kita akan menggeser batas-batasnya ini mundur ya. Mundur sebanyak 2 angka. Ya, kita ambil 2 angka ya. Kalau 3 angka berarti udah kelebihan ya. Nantinya kan jadi 6 langkah kan ya. Jadi kita ambil, kita geser 2 angka saja. Jadi 119 ini saya hapus ya. Saya ganti jadi 117. Demikian juga dengan 127, saya mundurin 2 ya kan. Sehingga jadi 125. Ya, semuanya kita mundurin 2 ya adik-adik. 181 dikurang 2 jadi 179. Nah, ini saya hapus ya adik-adik. Sekarang coba kita perhatikan lagi ya, apakah sudah fair ya.
Ini 117 kan ya? Datum terkecilnya 119. Jadi jaraknya dengan 117 itu masih ada jarak 2 ya. Di sini adik-adik ya, sebelum 119. Sekarang kita lihat 179. Kita bandingkan dengan datum terbesar, 176. Kalau kita lihat ini jaraknya masih ada 2 jarak ya, sebelum dia batas atas kelas terakhir. Nah, jadi inilah yang sudah fair adik-adik. Jadi pengelompokan yang ini adalah pengelompokan yang paling ideal untuk data di contoh 4. Tinggal kita masuk-masukkan datanya adik-adik di step 5 ya. Kita mulai dari 157. Adik-adik harus teliti banget ya ketika masukin datanya ke dalam tabel. Jadi pelan-pelan aja ya. 149, 161. Nah adik-adik, sekarang dari turus ini kita akan tuliskan frekuensinya. Jadi kelas 117 sampai 125 cm itu ada 2 kali ya adik-adik pengukurannya. Kemudian data dari 126 sampai 134 tercatat 3 kali. Kelas selanjutnya ini berarti 5 tambah 5 tambah 1, 11. Ini 5 tambah 5 tambah 5, 15 ya. 5 tambah 2, 7. Ini 5, ini 2. Kita tambahkan adik-adik, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 15, 20. 20 tambah 11, 31. Tambah 7, 38. 38 tambah 5, 43. 43 tambah 2, 45. Sesuai ya adik-adik? Oke adik-adik, inilah tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Nah adik-adik, sampai di sini ya pembahasan contoh soal tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Silahkan cek pemahaman kalian dengan mengerjakan latihan soal berikut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.